想到那个什么仙国监察使啊？看我，看我啊！没说几句就拉上手了。登徒，这枚猴头果色泽亮丽，出88、100，和吴兄你好好切磋切磋，你讨教讨教。Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Seperti biasa, ini adalah jadwal untuk Latu Tianji tayangnya, dan ini akan memasuki episode terbaru, yaitu episode 7. Bagi yang belum nonton ataupun sedikit lupa tentang part-part sebelumnya, kalian bisalah tonton untuklah di video part sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan Ihuyu, Wuyu juga berhasil mengalami peningkatan. Tetapi ketika dia inginlah menembus ke tingkat 9 penguatan tubuh, ternyata dia gagal total. Dan saat ini ya berarti dia berada di tingkat ke-8 guys. Namun bagi Qingmang, kalau Wuyu begitu sangatlah beruntung. Dia memiliki harta surgawi yang bisa untuklah meningkatkan kekuatannya. Sedangkan untuk dia ya masihlah berada di tingkat ke-5. Namun ya tetap saja, Wuyu yang sudah terobsesi dengan kekuatan merasa kalau dirinya ini masihlah begitu lemah. Jika nantinya si Tu Minglang datang sendiri untuklah menghadapinya, maka dia sendirilah yang akan kesulitan. Dan dia haruslah mencari sumber daya tambahan agarlah bisa meningkatkan kekuatan. Qingmang memiliki sebuah ide. Kebetulan untuk hari ini ada festival lampion tahunan di Lembah Toupao. Mungkin saja dia bisa untuklah mendapati bahan di pasar festival. Pada malam hari, mereka yang mengunjungi festival lampion membuat Wuyu sangatlah begitu ragu. Apakah dalam festival ini ada sebuah harta yang bisa meningkatkan kekuatan? Qingmang meyakinkan, ya tentu saja ada. Tapi itu semua tergantung dengan keberuntungannya. Sayangnya, ketika mereka sedanglah mencari harta karun untuk meningkatkan kekuatan Wuyu, pandangan mereka langsunglah teralihkan dengan Ratu Bunga yang sedanglah berkeliling. Kedatangannya menarik perhatian bagi seluruh pria hidung belang guys. Terutama ya untuk Tuan Muda Mo, kita panggil saja sebagai Senior Mo. Dia ternyata tertarik kepada dirinya. Dia juga mengeluarkan rayuan mautnya agarlah si Ratu Bunga atau yang memiliki nama sebagai Nona Hua juga terpikat dengan kata-katanya. Dan siapa sangka Nona Hua langsunglah menerimanya. Ya, ini mah sama-sama pemain. Qingmang yang melihat mereka berdua merasa begitu aneh. Bagaimana bisa baru bicara sebentar saja sudah bisa untuklah bergandengan tangan. Baginya mereka berdua ini emang dasar genit. Dia memperingati kepada Wuyu jangan terlalu dekat kepada mereka berdua. Lalu dia membawa Wuyu pergi dari sana sembari bergandengan tangan. Ya, Qingmang sama saja, dia juga genit kepada Wuyu. Sementara itu, untuk si Tu Minglang telah mendapati informasi terbaru. Kalau Wuyu telah berada di Lembah Toupao, sontak ini adalah kesempatan baginya untuk balas dendam. Namun paman keempatnya meminta kepada Minglang jangan sampai urusan penting mereka tertunda. Siapa sangka si Tu Minglang malah memarahi paman keempatnya dengan berkata kalau Wuyu tidaklah muncul, urusan penting cepat atau lambat itu akanlah menjadi masalah. Jadi menurutnya urusan balas dendam lebih penting dari apapun. Dan dia langsunglah meluncur ke Lembah Toupao. Sedangkan untuk mereka berdua mengunjungi toko milik dari si senior berbadan besar. Aduh, Mimin lupa namanya, tetapi dia menjual buah monyet. Pada awalnya, Qingmang tidak inginlah membeli, karena ya dia yakin buah ini telah diracuni. Namun, Mongling memiliki penglihatan yang berbeda. Dia memerintahkan Wuyu untuklah ambil buah monyet tersebut. Lantas, Wuyu mempertanyakan, ini harganya berapa? Untuk senior berbadan besar ini langsung mengakui kalau buah monyet ini ya sebetulnya tidak begitu berharga. Dia bisa memberikan semua buah ini secara cuma-cuma. Tetapi, Wuyu sama sekali tidaklah mau seperti itu. Dia meminta kepadanya, sebutkan saja harganya, dia akanlah membayar. Pada akhirnya, satu buah monyet dihargai 1 batu eros saja.
Sangat disayangkan ketika Wuyu inginlah sepakat dengan harga tersebut, si Tu Minglang sudahlah berada di sana. Dia menawar satu buah seharga 10 tel. Wadah! Untuk Wuyu yang melihat kedatangan dari si Tu Minglang langsung tersenyum, sembari ia memprovokasinya. Ternyata dia sudahlah tidak tahan untuklah berhadapan dengannya. Tetapi si Tu Minglang memberitahu, kedatangan dia sini bukanlah untuk balas dendam, melainkan dia akanlah membuat dirinya benar-benar menderita. Lagi pula, untuk di lembah Taopao, ada seorang tetua yang bernama Gongsun tidak akan membiarkan satupun dari mereka saling menghabisi satu sama lain. Berarti masih diperbolehkan untuklah bertarung, dan dia datang untuklah menawar buah monyet ini dengan harga yang tertinggi. Lantas, Ching Mang mempunyai sebuah ide. Dia langsunglah memberitahu kalau buah kepala monyet ini memiliki manfaat yang begitu luar biasa dan dipenuhi dengan energi spiritual. Dengan harga 10 batu roh itu sangatlah merugi. Jadi dia haruslah menjual 30 batu roh. Dan siapa sangka si Tu Minglang menyanggupi harga tersebut, guys. Sedangkan untuk si penjualnya, dia menjadi kebingungan. Padahal ya untuk mendapati buah kepala monyet itu sangatlah mudah. Dengan harga 30 batu roh, itu bisalah membeli alat sihir dengan 7 aliran energi spiritual. Jadi ya, untuk buah kepala monyet ini sama sekali tidaklah sepadan dengan harga yang disebutkan. Wuyu menegaskan, kalau dia bilang sepadan ya sepadan, dia haruslah menerimanya. Dan akhirnya mereka sepakat dengan harga 30 batu roh. Siapa sangka lagi kalau untuk si Tu Minglang malah menambahkan harganya sebesar 40 batu roh. Waduh, malah jadi lelang. Perdebatan mereka membuat para warga menjadi tertarik untuklah menyaksikannya. Lagi-lagi, Ching Mang memiliki ide brilian. Dia akanlah menambahkan 20 batu roh sebagai tanda kerja keras dari penjual ini. Dan mereka sepakat dengan harga 60 batu roh. Sudah kita tebak kalau si Tu Minglang tidak akanlah menyerah. Dia menaruh harga 70. Begitu juga dengan Ching Mang memberitahu, angka 7 itu adalah angka sial. Jadi haruslah menaruh harga sebesar 88 batu roh. Itu adalah angka keberuntungan. Lagi-lagi si Tu Minglang terpancing, dia menawar 100 batu roh. Merasa sudah cukup untuklah mempermainkannya, Wuyu dan juga Ching Mang tidak lagi untuklah menaruh harga, guys. Dan mereka berdua langsung memberikan selamat kepada si Tu Minglang. Untuk para warga yang melihat kebodohan dari si Tu Minglang hanyalah menertawakannya. Padahal buah kepala monyet bertebaran di luar sana. Mereka bisa mendapatinya secara gratis. Mendengar pernyataan dari para warga membuat si Tu Minglang sungguh begitu kesal. Ternyata dia sedanglah dipermainkan. Dan dia pun mengunuskan pedang ke arah Wuyu kalau dia haruslah membayar atas perbuatannya. Dan pertarungan mereka tidak bisa untuklah dihindari. Para warga yang menyaksikannya hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Padahal si Tu Minglang adalah orang yang begitu terkenal dan rananya cukuplah begitu tinggi. Ternyata mengejar-ngejar orang yang berada tingkat 8. Sedangkan untuk Wuyu, dia terus-terusan memprovokasinya. Padahal untuk si Tu Minglang adalah tuan muda yang terhormat. Cuma demi uang segitu saja sampailah turun tangan dan malah mencoba untuklah menyakiti dirinya. Si Tu Minglang tidaklah peduli lagi dengan uang tersebut. Karena baginya ini adalah kesempatan dia untuk mengakhiri dendamnya. Ternyata untuk tetua Gongsun sedanglah dihambat oleh tetua dari keluarga situ. Dengan memberikan sebuah penawaran, apakah dia beneran kagak mau ngasih muka ke keluarga situ. Padahal tugas dia begitu sangatlah mudah, yaitu menutup mata dan telinganya hanya untuk keluarga situ. Jika iya, maka lanjutkanlah permainan catur ini. Tetapi jika tidak, jangan salahkan kalau keluarga situ akanlah bertindak lebih dari yang dia bayangkan. Waduh, diancam dong. Kembali ke dalam pertarungan, ternyata untuk Toye telah berhasil mengambil buah kepala monyet dan diberikan kepada Wuyu. Tetapi ketika memakannya tidak ada reaksi sama sekali. Secara kebetulan, baku hantam mereka ini
membuat kencan dari Mo Sui benar-benar terganggu. Dia pun langsunglah memperingati kepada si Tu Minglang kalau di lembah Toupao sama sekali tidak diperbolehkan untuklah bertarung sama sekali. Namun, si Tu Minglang tidaklah peduli. Dia langsunglah menerjang ke arah Wuyu, membuat Tuan Muda Mo langsunglah menilai kalau memang dialah yang bersalah dan dia yang akanlah menghukum mereka berdua. Alhasilnya terjadinya pertarungan. Tuan Muda Mo haruslah berhadapan dengan paman keempat. Meskipun dia langsunglah dikalahkan dengan begitu mudah. Lebih tepatnya, dia terkena karmanya sendiri sebab dia tidaklah sengaja menelan serangga pesona. Sedangkan untuk si Tu Minglang berhasil mengejar Wuyu yang membuat mereka berdua kembali melanjutkan pertarungan. Tetapi berbagai serangan yang dikerahkan oleh si Tu Minglang sama sekali tidaklah berdampak. Alasannya, Wuyu telah berhasil untuklah mencapai tingkat ke-9 penempaan tubuh. Untuk si Tu Minglang dia merasa masih lebih tinggi karena dia telah berada di kondensasi Qi tingkat kedua. Lagi dan lagi, Wuyu langsunglah mengambil ancang-ancang seperti biasa dan tongkatnya pun langsunglah dipanjangkan membuat si Tu Minglang yang sedang menerjang langsunglah terhantam. Tetapi dia kembali untuklah bangkit, sembari berkata untuk hari ini dia akanlah mengakhiri dendamnya. Meskipun ketua sekte datang, dia tidak akanlah bisa untuk menyelamatkannya. Wadah, sombong sekali. Tetapi secara tiba-tiba pertarungan terhenti ketika si paman keempat ini mengeluarkan tingkah laku yang begitu aneh. Dia memanggil si Tu Minglang sebagai ibunya. Melihat itu, Wuyu langsunglah melarikan diri. Karena ada sebuah peraturan yang tidak memperbolehkan mereka untuklah bertarung. Dan Wuyu sama sekali tidaklah mau melanggar lagi. Pada intinya, dia tidaklah mau dihukum Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 公子的人